Sobat Rupiah, bersama saya Rizky Fadriani dalam Bingkepot, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia, Season 3, Episode 3. Dan dalam Bingkepot kali ini, kita akan membahas mengenai Ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB, yang merupakan sinergi antara Bank Indonesia bersama dengan TNI Angkatan Laut. Nah, yang spesialnya hari ini nih ya, kegiatan kita berada di kapal perang Republik Indonesia atau KRI Karotang 872. Dan sebagai informasi nih ya Sobat Rupiah, kapal ini merupakan kapal buatan anak bangsa loh. Dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Nah, selain lokasi istimewa hari ini, kita juga bersama dengan para narasumber istimewa kita. Nah, telah hadir bersama kita pada hari ini Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Nur Asyura Angginisari. Lalu Komandan Lantamal 12 Pontianak Laksamana Pertama TNI, Bapak Alfianto Ruswirawan SE MSI MTR Opsla, yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 40 1994. Dan tentunya ada Komandan KRI Karotang 872 Mayor Laut Luki Heri Kristianto MTR Opsla, yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 53 tahun 2007. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Berarti Rizky panggilnya Pak dan Lantamal dan Pak dan KRI gitu ya Pak. Nah, kita akan ngobrol santai pada hari ini Bapak. Dan mungkin sebelum kita memulai bincang kita pada hari ini, Rizky akan mengawalinya dengan sedikit pertanyaan nih kepada Ibu Angginis. Ini terkait dengan kegiatan kita Bu pada hari ini, Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ibu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah Ibu, sebenarnya apa sih Bu latar belakang dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini Bu? Iya, makasih Rizky. Teman-teman dimanapun berada, Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini latar belakang dan tentunya tujuannya yang selalu sudah secara konsisten kita lakukan bersinergi dengan Lantamal 12 di Kalimantan Barat ini. Ada 3 kata ya, Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Jadi dari ekspedisinya ini adalah ekspedisi itu perjalanan. Ini adalah bentuk dari bagaimana Bank Indonesia melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang P2SK, mencapai stabilitas nilai rupiah, menjaga dan memelihara sistem pembayaran, dan juga memelihara dan mencapai stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berarti khususnya untuk melancarkan dan menjaga stabilitas sistem pembayaran ini juga adalah Bank Indonesia memastikan bahwa uang itu, uang rupiah kita ada di seluruh kawasan dan wilayah Indonesia. Ini tentunya untuk juga memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan uang rupiah. Dengan wilayah-wilayah seperti di Kalimantan Barat ini, kita yang terdiri dari sekitar 240 pulau, tapi dalam ERB sekarang kita akan datang ke 5 pulau, tentunya Bank Indonesia ingin memastikan bahwa seluruh wilayah termasuk di perbatasan dan wilayah di 3T ini, ketersediaan uang rupiah itu ada. Sehingga butuh perjalanan, butuh ekspedisi. Itu yang pertama. Yang kedua, rupiah. Rupiah yang seperti apa yang akan kami distribusikan, yang akan diterima oleh masyarakat. Ini adalah tentunya rupiah yang layak edar, rupiah dengan kondisi yang baik, dengan tentunya jumlah yang pecahannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ekspedisi Rupiah Berdaulat tadi ya Kak Rizky ya. Berarti yang ketiga adalah berdaulat. Kita mengetahui berdasarkan Undang-Undang Mata Uang ya Pak dan Lantamal dan KRI, bahwa mata uang yang sah beredar dan digunakan di Republik Indonesia adalah rupiah. Berarti rupiah ini adalah juga simbol negara kita dan simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan beradanya rupiah di pulau-pulau di Kalimantan Barat, juga sampai di perbatasan di Kalimantan Barat, ini juga adalah kegiatan ekspedisi di mana kita mengatakan bahwa rupiah itu berdaulat di wilayah-wilayah terluar, terdepan dan terpencilnya Indonesia dan juga Kalimantan Barat. Sehingga atas dasar itu Kak Rizky, kita melakukan kegiatan ini karena kita tentunya ingin rupiah ini diterima oleh masyarakat dalam keadaan baik,
dan juga sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Baik sekali. Berarti kalau kita berbicara mengenai rupiah gitu ya Ibu, erat kaitannya dengan kedaulatan NKRI juga gitu. Nah, Rizky ingin bertanya kepada Dan Lantamal nih, bagaimana sih Dan Lantamal menyikapi kegiatan kita pada hari ini mungkin ke depannya Ibu, karena akan terselenggara pada tanggal 7 mendatang ya Ibu. Terima kasih Mbak Rizky. Sebelum terlaksananya kegiatan ekspedisi ini, tentunya kami juga sudah menerima informasi dari Ibu Kepala Perwakilan BI, dan kita sangat mendukung TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan ekspedisi ini. Dalam mewujudkan atau mendukung kegiatan ini, kita mempersiapkan alutsista yang kita miliki. Yang akan kita siapkan adalah KRI Karotang ini, dengan kita mulai dari menyiapkan kesiapan personilnya, kemudian kesiapan materialnya, kondisi kapalnya, sehingga insya Allah dalam pelaksanaan ekspedisi nanti dapat berjalan dengan lancar, kita dapat mencapai spot-spot yang sesuai apa yang telah direncanakan, mulai dari berangkat sampai nanti kembali di Pontianak dalam keadaan aman. Nah, mungkin juga nih ya Dan Lantamal, teman-teman Sobat Rupiah di rumah juga pasti penasaran, sebenarnya apa sih tantangannya dalam menjaga NKRI selama ini nih Dan Lantamal? Oke. Kalau berbicara tantangan, mungkin kalau saya jelaskan ini satu SKS, Mbak. Panjang gitu ya. Tapi yang terutama menjadi tantangan utama kita adalah letak geografis kita dan kondisi geografis khususnya NKRI sebagai negara kepulauan. Kita ketahui 2/3 wilayah negara kita adalah laut. Nah, terutama di wilayah kerja Lantamal 12 Pontianak ini, kita sebagian besar adalah laut. Tentunya dalam mengemban tugas sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan dan mempertahankan kedaulatan kita di laut. Kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan mulai dari kondisi alam, kemudian luasnya wilayah, dan juga terutama penguasaan teknologi. Dalam mengemban tugas ini, kita dilengkapi juga dengan sarana alutsista dan peralatan-peralatan pendukung dalam melaksanakan tugas. Dan disinilah dibutuhkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi untuk mengemban tugas menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di laut ini. Oke. Nah, kalau dari Dan KRI sendiri, Dan KRI ini tantangannya apa sih sebenarnya? Baik, seperti disampaikan Komandan Lantamal, bahwa kita sebagai pengawal alutsista tentu saja wajib melaksanakan tugas negara untuk melaksanakan pengamanan perairan, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Nah, tantangan-tantangan kami sendiri saat ini sebenarnya banyak sekali. Di laut itu banyak sekali terjadi tindak pidana kriminal, seperti pelanggaran wilayah, penyeludupan ada narkoba, perorangan orang, ikan pun juga ada. Nah, tantangan seperti itu adalah hal utama yang wajib kita atasi. Demikian Kak. Berarti luas ya Komandan untuk cakupan wilayahnya ini, terutama juga untuk daerah 3T tadi. Udah disinggung sedikit gitu ya Ibu. Nah, kegiatan ini juga akan berlangsung di wilayah 3T. Dan mungkin juga Sobat Rupiah di rumah penasaran nih, Bu, sebenarnya 3T itu nantinya untuk IRB ini akan dilangsungkan di mana Ibu? Iya, IRB ini dilakukan secara nasional oleh Bank Indonesia, tentunya bekerja sama dengan TNI AL. Ini adalah sudah sejak tahun 2012. Sudah lama. Sudah lama IRB ini dilakukan. Kemudian yang tahun ini Kalimantan Barat itu adalah sudah IRB yang ke-7. Dan Bank Indonesia selama tahun ini akan menyelenggarakan kepada 18 provinsi dengan menyasar 3T, Pulau 3T sekitar 90 pulau. Di Kalimantan Barat mulai tanggal 7 sampai tanggal 13 Juni ini kita akan melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat kepada 5 pulau, yaitu Pulau Karimata, kemudian Pulau Cempedak, Pulau Maya, Pulau Pelapis, dan juga Pulau Padang Tikar. Dan pesertanya juga tidak hanya dari Kalimantan Barat dan Lantamal dan KRI, juga dari 6 kantor perwakilan Bank Indonesia seperti dari Malang, Yogyakarta, juga ada dari Tasikmalaya, dari Palembang, dari Lampung, dan dari Jambi. Juga ada yang dari kantor pusat. Nanti keseluruhan rombongan ini ada sekitar 16 orang yang dari pegawai Bank Indonesia. Tentunya
juga akan ada prajurit-prajurit TNI AL yang akan melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat ini di Kalimantan Barat. Berarti bersinergi gitu ya Ibu, antara Bank Indonesia bersama dengan TNI AL. Dan tadi Ibu juga sempat menyinggung sedikit nih Bu, karena kegiatan ini ada 18 provinsi. Dan Kalimantan Barat masuk di antara salah satunya. Ini apakah ada alasan tersendiri Ibu, kenapa Kalimantan Barat dipilih nih untuk menyelenggarakan program ARB ini Ibu? Ya, tentu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Danlan Tamal, Kalimantan Barat ini juga terdiri dari pulau-pulau. Itu sekitar 240 pulau. Kak Rizky, banyak ya ternyata ya. Banyak sekali itu Ibu. Dan sekitar 100 pulau itu berpenghuni, tetapi kami tentunya melihat bahwa Kalimantan Barat karena juga merupakan wilayah yang terpanjang juga, perbatasan dengan negara tetangga, kemudian juga ada banyak pulau, dan kita lihat juga di Kalimantan Barat ini juga masih banyak akses layanan terhadap keuangan, uang, ini juga kita katakan daerah 3T-nya juga masih banyak di Kalimantan Barat. Jadi wilayah yang dalam kategori low access to cash itu juga masih ada beberapa titik di Kalimantan Barat. Sehingga inilah menjadi tugas kami, Bank Indonesia, untuk bisa menjangkau daerah-daerah tersebut, karena Kalimantan Barat kita ini memang masih banyak yang low access to cash-nya itu, sehingga kitalah yang harus turun langsung untuk bisa menjangkau daerah-daerah tersebut. Karena tadi kami menyampaikan itu memang tugasnya Bank Indonesia harus memastikan bahwa uang rupiah kita ini harus sampai ke seluruh masyarakat dimanapun berada. Itu menunjukkan juga komitmen kami untuk bisa langsung berkomunikasi dan bertemu langsung dengan masyarakat. Itu dari sisi letak geografisnya dan kondisi low access to cash-nya Kalimantan Barat. Tapi dari sisi perekonomian, kita melihat pada triwulan 1 2024 ini, Kalimantan Barat itu tumbuh 4,98%, itu didukung oleh lapangan usaha pertanian, kemudian industri pengolahan, dan juga perdagangan serta konstruksi yang menyumbang sekitar 60%, sehingga memang masih banyak masyarakat kita ini yang juga income-nya berasal dari pertanian. Kemudian dari sisi, kalau kita lihat dari sisi perekonomian, berdasarkan sisi pengeluaran, dari 4,98% pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat itu banyaknya sekitar 49% itu adalah dari konsumsi rumah tangga. Sehingga untuk transaksi ekonomi, karena kita ini ekonomi di Kalimantan Barat didukung oleh konsumsi rumah tangga, sehingga keberadaan rupiah dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu memang menjadi tugas utama kami juga untuk dalam rangka melancarkan transaksi ekonomi yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya kami mengharapkan itu akan berkontribusi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Sehingga Kalimantan Barat itu dipilih tadi dari sisi aspek geografisnya, juga dari sisi perekonomian yang ada di Kalimantan Barat. Oke, berarti banyak pertimbangan juga ya Ibu, kenapa Kalimantan Barat akhirnya dipilih untuk menyelenggarakan ARB ini dari 18 provinsi tadi ya Ibu. Nah, kan ini kan udah ke-7 kalinya Ibu ARB dilaksanakan di Kalimantan Barat. Nah, untuk tahun 2024 ini Ibu, apakah ada keunikan tersendiri atau hal yang spesial nih Ibu dalam ARB kali ini Ibu? Yang spesial dengan IRB tahun ini, tadi kami juga sudah bincang-bincang dengan Danlan Tamal. Kita nanti akan open ship. Nanti ini tidak dilakukan di RB sebelumnya, bahwa nanti di pulau yang akan didatangi itu akan bisa mengundang pelajar di pulau tersebut untuk datang. Wow, seru sekali ya Ibu. Iya, itu yang akan menjadi spesial untuk tahun ini. Selain itu tentunya nanti di kehadiran Bank Indonesia bersama Lantamal 12 ini akan ada sekalian juga pemberian sosial Bank Indonesia kepada masyarakat di sana. Oke, jadi mungkin nanti anak-anak di sana bisa berkunjung langsung ke kapal perang milik kita ini. Betul. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Sementara ini
terkadang masyarakat melihat eksklusif kapal perang ini. Kapal perang sebagai sosok yang mungkin menakutkan untuk dibuat perang, tidak boleh dikunjungi, secret dan lain sebagainya. Disinilah kita TNI Angkatan Laut untuk lebih memasyarakatkan bahwasanya kapal perang ini adalah kapal rakyat, milik masyarakat, milik negara, milik bangsa ini. Sehingga dengan kami OpenShip, kami ingin membuka cakrawala masyarakat bahwasanya ini adalah milik Anda. Kita yang diberikan amanah oleh negara untuk mengawai, untuk mengoperasionalkan dan merawat alat ini. Sehingga kita ingin mendapatkan pemahaman lagi kepada masyarakat bahwasanya kapal perang, alat perang ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Oke, jadi sebenarnya masyarakat boleh gitu ya boleh. dengan Tamal Dipersilakan, Mbak. untuk melihat kapal perang. Betul. Dan sekali. kebetulan kali ini kita menggunakan KRI Karotang 872. Ini mungkin juga Sobat Rupiah di rumah penasaran juga nih ya, sebenarnya bisa ceritakan nggak sih nih dan KRI mengenai kapal Karotang 872 ini? Karena tadi ternyata kapal ini merupakan buatan anak bangsa gitu Betul ya, sekali, Komandan. Mungkin bisa ceritakan, Komandan? Baik, terima kasih Kak Rizky, Ibu. Saya akan memberikan informasi secara ringkas bahwa KRI Karotang ini sudah disampaikan di awal 100% buatan putra-putri bangsa di PT Kas Batam. Tepatnya pada tahun 2019, Ibu, itu sudah rancang bangun, sudah didesain dari awal. Kemudian 1 tahun setelah itu, tahun 2020, itu secara langsung diresmikan oleh Bapak Kasal, yang pada waktu itu adalah Laksamana TNI Yudo Margono, dan secara resmi masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut. Nah, saat ini KRI Karotang sendiri ini, Ibu, izin beroperasi di jajaran Satuan Kapal Patroli Lantamal 12 Pontianak. Jadi kami ini spesifikasinya panjangnya 45 meter, lebarnya 8 meter, kemudian kami dilengkapi dengan meriam 30 mm buatan Itali nih, Bu, yang tadi konsulnya bisa otomatis dari anjungan tadi. Kemudian kami dilengkapi juga dengan mitralium 12.7, berada di geladak mitraliur. Nah, untuk kami sendiri ini personel ada 36 personel, dan kami tentu saja sudah dilengkapi dengan skill-skill maupun kemampuan, karena kami mengawaki yang seperti kemarin sampaikan tadi di awal, bahwa kapal ini buatan bangsa dan dilengkapi dengan teknologi yang sangat luar biasa, Ibu. Ya, untuk KRI Karotang sendiri mungkin banyak bertanya-tanya nih rekan-rekan semua, ini nama apa? Jadi untuk KRI Karotang ini adalah diambil dari nama ikan dari bahasa Batak artinya sejenis kapal karang ini, Bu. Jadi filosofinya kapal karang ini ikan karotang ini dia sangat kuat, kecil, gesit. Walaupun kecil tapi mematikan. Jadi filosofinya KRI Karotang ini gesit dan mematikan. Silent and deadly kalau orang bilang. Kecil-kecil cabai rawit gitu ya, dan KRI. Betul. Berarti dari anak bangsa untuk bangsa Betul sendiri. sekali. Dan ini juga bisa nanti langsung didatangi ya, Ibu, untuk anak-anak di wilayah 5 pulau tadi. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman di sana siap-siap nih ya untuk Iya. dapat menyaksikan langsung KRI Karotang 872 ini, karena nanti akan bersandar ke sana juga ya, Ibu. Nah, nantinya nih, Komandan, kapal ini akan berlayar tidak hanya mengangkut para anggota TNI saja, Iya. melainkan tadi sudah disampaikan oleh Ibu, ada 16 orang ya, Ibu, warga sipil dari Bank Indonesia yang juga ikut berlayar nih. Nah, secara teknis nih ya, apa sih persiapan yang sudah dilakukan nih? Mungkin untuk bukan menjamu mungkin ya, Ibu, tapi untuk Mempersiapkan. Karena Oke. saat ini saja kapal udah agak goyang nih ya. Ini nggak kerasa. Terima kasih. Ya memang tadi tentunya kalau kata pepatah gampangannya, Allah bisa karena biasa. Nah, Ini karena kayaknya nggak biasa nih. nggak Bang biasa Tamal. itu akhirnya biasanya saat on board atau berada di kapal pertama kali itu ada suatu tingkat stres. Nah, ini pesan saya mungkin para penumpang yang baru pada saat naik kapal, tolong nggak usah stres. Dianggap aja ini sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan. Nah, itu sudah mengurangi sedikit tekanan mungkin yang akan menyebabkan rasa mabuk dan sebagainya. Kemudian tentunya kita dalam berlayar, ya, ada tingkat stres yang kedua, kita berada di ruangan yang sempit. Nah, kalau seandainya agak suntuk, cari udara yang terbuka. Di geladak mitraliur bisa, di buritan atau di depan, sehingga kalau tidak sedang berdinas lebih rileks kondisinya. Ini yang akan bisa mensupport kondisi kesehatan, kondisi tubuh, kenyamanan terutama. Jadi usahakan awalnya itu dibikin happy. Gitu. Jadi kalau kita sudah happy, kita nikmat dalam perjalanan kedepannya, insya Allah
berlayar itu lebih menyenangkan. Nah, kalau umpamanya awal sudah Stres gitu ya, stres ketok jidat gini, wah itu akhirnya selama pelayaran akan semakin tertekan. Ya, ini mungkin pesan saya nanti mungkin akan ada yang on board, make happy aja dah. Oke, anggap holiday. Holiday, gitu. Anggap santai saja nih. Tapi 16 kalau orangnya itu Kak Rizky, itu putra-putra terbaik BI juga. Oh, oke. Pejuang rupiah terbaik dari BI. berarti udah sering gitu ya Ibu? Sudah seringnya mungkin Enggak. tidak ya, tetapi sudah fisik juga udah disiapkan. Siap mental dan fisik, Ibu. Betul. Sudah harus siap mental dan fisik. Tentunya kami juga tadi sudah disampaikan oleh Dan Lantamal, nanti dipimpin langsung oleh Dan KRI. Iya. Tentu tadi istilahnya Kak Rizky apa ya? Mempersiapkan gitu, Mempersiapkan sudah sedemikian rupa dengan baik. Tentunya kami juga dengan mental anak-anak 16 orang anak-anak kami itu kami berharap memang happy. Memang Holiday happy gitu ya. melaksanakan tugas negara bersama Lantamal nantinya ke 5 pulau. Oke, jadi bisa. Karena happy itu memang nomor satu ya. Nomor satu Ibu. Iya. Kalau dari awal mindsetnya udah stres, perjalanan juga akan Tidak susah. jangan khawatir Ibu, Kak Rizky, karena kapal kita ini alhamdulillah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang sangat menunjang untuk kita selamat di laut. Contoh mungkin ada alat olahraga, kita ada treadmill, ada barbel. Untuk rekreasi kita juga ada karaoke set di long room, mungkin bisa dipakai selama layar. Demikian. Jadi tidak usah khawatir, selama berlayar kita bikin happy. Oke. Iya. Jadi benar-benar liburan gitu ya. Iya. Tapi tugas negara juga Tetap harus ditunaikan. ditunaikan, betul. Nah, tadi kita juga udah berbicara mengenai kesiapan mental dan fisik. Nah, tapi kalau untuk secara teknis nih ya, dan KRI sendiri, apa nih persiapan yang dilakukan untuk agar kegiatan ini bisa sukses dan lancar nantinya? Baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Komandan Lantamal, bahwa mental fisik kita harus terjaga dulu, Kak. Tadi kalau kita sudah yakin kita kuat, insya Allah kita ke depan dalam melaksanakan tugas dimanapun, entah itu di pulau-pulau kita melaksanakan pendistribusian uang, naik turun dari Sea Rider ke Skoci, ke kapal kecil, itu nanti akan lebih mudah. Karena kita yakin dulu, Bu, kalau kita sudah ragu-ragu, kita mau turun kapal jadi kita sudah gemeteran dulu. Itu mungkin agak berat lah untuk melaksanakan tugas ke depannya. Demikian. Oke, dan nantinya kapal ini digunakan untuk berlayar ke 5 pulau ya Ibu, dari tanggal 7 Juni hingga tanggal 13 Juni. Nah, kalau untuk rangkaiannya sendiri nih Bu, selain mengedukasi teman-teman yang berada di 5 pulau tadi Bu, apa lagi nih Bu kegiatannya? Iya, yang pertama tugas utamanya karena ini ekspedisi rupiah berdaulat, yang tugas pertama nanti rangkaian kegiatannya adalah kami melayani penukaran uang dari masyarakat di seluruh masyarakat di 5 pulau tersebut. Kami akan menerima uang-uang yang sudah tidak layak edar dan akan memberikan kepada masyarakat uang-uang yang layak edar yang baru-baru. Itu biasanya ya Komandan, masyarakat nggak usah, masyarakat dan kita kalau pegang uang baru itu biasanya happy ya. Disimpan Bu. Nah, Koleksi. inilah nanti kesempatan bagi masyarakat di 5 pulau tersebut akan menerima langsung dari petugas Bank Indonesia penukaran uang yang tidak layak edar. Silahkan ditukarkan pada saat pelaksanaan. Itu jadi kalau di Bank Indonesia itu namanya kas keliling, jadi penukaran uang, melayani masyarakat untuk menukarkan uang. Dan tahun ini kami bawa modalnya, jadi kalau uang yang dibawa itu modal, jadi namanya itu juga meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga kami harapkan bisa dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di 5 pulau. Karena sebelumnya kami juga sudah survei ke 5 pulau tersebut, kebutuhan yang akan dibutuhkan, jumlah uang yang akan ditukarkan oleh masyarakat. Itu yang kegiatan pertama. Kegiatan kedua, karena tadi kami juga sampaikan ini adalah ekspedisi rupiah berdaulat, yang berdaulatnya nanti akan ada juga edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Nah, ini juga kegiatan kedua yang akan kita lakukan di sana. Jadi nanti tidak hanya pelajar, tetapi juga masyarakat yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, tadi kami sudah sampaikan, ini kesempatan yang baik juga bagi Bank Indonesia bersama Lantamal untuk memberikan bantuan-bantuan sosial, kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sana yang sudah hasil survei kami sesuai kebutuhan di sana. Ada yang membutuhkan untuk renovasi bangunan sekolah, bangunan rumah ibadah,
kemudian juga ada yang meminta alat transportasi, kemudian juga ada yang meminta adanya untuk pembangkit listrik, genset untuk listrik, dan juga selain itu tentunya nanti juga akan ada oleh-oleh ya, sembako bersifat itu yang akan BI dan Lantamal sampaikan kepada masyarakat di sana. Alhamdulillah tahun ini kita akan sampaikan, BI dan Lantamal akan sampaikan per setiap pulau itu insya Allah akan nilainya sekitar 100 juta. Jadi PSBI dalam rangka IRB tahun ini itu insya Allah totalnya lebih dari 500 juta. Kenapa saya katakan lebih? Karena Ikatan Pegawai Bank Indonesia Kalimantan Barat ingin juga. Jadi ini dari pegawai. Kalau yang tadi kan dari Bank Indonesia dan Lantamal, ini pegawai juga ingin membagikan alat-alat ibadah kepada warga-warga di 5 pulau. Jadi secara kami, Ikatan Pegawai juga ingin berkontribusi pada saat kesempatan IRB di tahun ini. Itu kegiatan-kegiatan kita selama di sana nanti, Kak Rizky. Oke, jadi bukan hanya kas keliling dan edukasi gitu ya Ibu. Iya. Tapi ternyata juga ada penyerahan bantuan. Dan nilainya juga lumayan besar ya Ibu untuk ke 5 pulau ini. Dan juga ternyata ini merupakan hasil atau keinginan dari pegawai Bank Indonesia sendiri juga Ibu. Untuk ikut kontribusi. Untuk ikut berkontribusi. Nah tadi kita juga udah mendengar dari Ibu nih. Rizky mendengar dari Dan Lantamal sendiri, Dan Lantamal, untuk rangkaian kegiatan kita nantinya, selain untuk masyarakat bisa menyaksikan langsung kapal, ini apa lagi nih dari TNI Angkatan Laut? TNI Angkatan Laut juga ada promosi juga nanti dari KRI dan perwira dan pengawalnya. Jadi kita juga akan memperkenalkan bagaimana tentang TNI Angkatan Laut, kemudian bagaimana kita beroperasi, sehingga seluruh masyarakat yang mungkin selama ini cukup terbatas mengenal bagaimana sih TNI Angkatan Laut. Memang kegiatan kita nggak nampak, kita jauh berada di lautan. Nah, disinilah kesempatan kita sampai kepada pulau-pulau itu untuk menyampaikan kepada masyarakat siapa sih kita, bagaimana kita beroperasi, dan untuk apa kita. Sehingga masyarakat betul-betul bisa memahami bahwasanya TNI Angkatan Laut ini adalah milik bangsa, milik rakyat, dan kita juga dari rakyat. Sehingga masyarakat juga tidak merasa terpisahkan dari TNI sendiri. Oke, jadi demikian. Merangkul rakyat lagi gitu ya, Dan Lantamal sendiri. Nah, tadi kita juga sudah mendengar penyampaian materi yang luar biasa. Nah, Rizky juga tadi mengutip sedikit ya Ibu tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Itu ada salamnya ya Ibu ternyata ya. Cinta gini ya Ibu, cinta bangga, paham rupiah. Oke, dan nantinya juga akan ada edukasi ya Ibu terkait dengan CBP tadi. Nah, mungkin kalau untuk poin-poin yang akan disampaikan kepada masyarakat Ibu, apa sih Ibu terkait dengan CBP tadi Ibu? Iya, karena tadi di awal kami sampaikan bahwa pada Undang-Undang Mata Uang dinyatakan bahwa rupiah adalah salah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bertransaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Jadi kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat cinta dulu kepada rupiah, yaitu berarti mengenal ciri-ciri rupiah kita, kemudian juga bagaimana merawatnya dan menjaganya. Jadi nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana itu ciri-ciri uang rupiah kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bangga bahwa rupiah ini adalah simbol juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita juga akan memperkenalkan, menambahkan rasa bangga masyarakat memang bertransaksi dengan rupiah, dan karena ini juga merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena masing-masing negara punya mata uang. Kalau bangga kepada sebagai warga negara Indonesia, berarti juga harus bangga dengan mata uangnya, yaitu rupiah. Kemudian terakhir, kita juga paham rupiah. Di sini kita juga nanti akan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelajar fungsi-fungsi uang. Itu juga adalah untuk sebagai alat pembayaran, alat transaksi, juga untuk alat menabung,
Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini selalu kami juga ingin mengajak masyarakat untuk belanja bijak berbelanja. Jadi banyak uang, seberapapun uang yang ada, yang nanti juga sudah baru-baru diterima dari BI, tetapi saat membelanjakannya juga dengan belanja bijak. Juga sekalian kami akan mensosialisasikan, gunakanlah produk-produk dalam negeri. Jadi itulah fungsi-fungsi rupiah yang ingin kita tanamkan juga kepada masyarakat, bahwa selain alat transaksi ekonomi juga alat-alat untuk pemersatu kita, karena itu adalah juga simbol negara kita, dan kita juga harus belanja bijak menggunakan uang rupiah yang kita miliki. Itu secara garis besar sosialisasi yang akan kita berikan kepada masyarakat di 5 pulau itu, Kak Rizky. Oke, nah apalagi bentar lagi gitu ya Ibu, kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha gitu ya Bu. Jadi masyarakat juga harus bijak-bijak ya Ibu. Jangan mentang-mentang dapat uang baru, senang gitu ya Bu, malah tidak bijak membelanjakan uangnya. Dan mungkin tugas BI lah nantinya Ibu ya, untuk mengedukasi teman-teman yang berada di 5 pulau tersebut. Nah, mungkin ya Ibu, sebelum kita tutup podcast kita atau berbincang kita pada hari ini, mungkin buat teman-teman pada sayang nih Ibu, karena hari ini seru sekali nih ya, tapi terpaksa harus berakhir. Tetapi sebelum itu, Rizky mungkin ingin meminta pesan dan kesan atau harapan mungkin untuk teman-teman di rumah terkait dengan kegiatan kita nantinya ERB ini maupun Cinta Bangga Paham Rupiah. Mungkin pertama dari Ibu dulu Ibu. Ya, makasih Kak Rizky. Tentunya kami dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pertama sekali pada kesempatan ini mengaturkan terima kasih kepada Danlan Tamal dan juga Dan KRI Karotang 872 dengan sinergi dengan kami Bank Indonesia untuk pelaksanaan IRB 2024 ini. Itu yang paling tentunya kami sampaikan ucapan terima kasih kami. Kemudian yang kedua tentunya harapan dan doa kita bersama, semoga nanti IRB 2024 di Provinsi Kalimantan Barat ini akan dilepas tanggal 7 hari Jumat, akan berangkat dilepas. Ini berjalan dengan lancar, aman, sehat, dan happy tadi ya Komandan ya, happy. Dan insya Allah nanti akan kami tunggu tanggal 13 kedatangannya, jadi dijemput lagi. Jadi pada saat berangkat tanggal 7 akan dilepas. Dengan doa, dengan happy, tentunya akan kami sambut lagi insya Allah tanggal 13 dengan happy juga. Dan saat kami sudah melepas dengan happy, kerjasamanya insya Allah juga sangat baik, persiapannya juga sudah sangat baik. Kami tentunya mengharapkan masyarakat dan pelajar semuanya di 5 pulau, tentunya kami harapkan juga akan menunggu, sudah nggak sabar menunggu kehadiran Karotang 872 ini, putra-putri terbaik Bank Indonesia dan putra-putri terbaik juga dari TNI Angkatan Laut ini untuk hadir di 5 pulau. Kami akan melayani masyarakat di 5 pulau tersebut dengan penukaran uang dan juga pemberian sosial Bank Indonesia. Kami harapkan semuanya ini sama-sama untuk menumbuhkan, meningkatkan cinta NKRI, karena NKRI harga mati, ya Komandan. Mungkin itu harapan-harapan kami Kak Rizky dari Bank Indonesia. Nah selanjutnya mungkin dari Danlan Tamal dan Oke, terima kasih. Kami juga mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia atas kepercayaannya bersama-sama TNI Angkatan Laut mengemban ekspedisi ini, ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ini juga merupakan salah satu implementasi dari tugas pokok kita juga dalam menjaga kedaulatan. Jadi menjaga kedaulatan ini bukan hanya menegakkan hukum saja, bukan hanya kita hadir secara fisik, tetapi juga salah satunya dengan mendukung program-program pemerintah, salah satunya adalah Rupiah Berdaulat ini. Sekaligus juga kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama di masyarakat di 3T itu lagi, mengenalkan bagaimana Angkatan Laut, dan kita lebih dekat kepada seluruh masyarakat bahwasanya TNI Angkatan Laut ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga mereka lebih merasa memiliki seluruh TNI ini, baik personil maupun alutsistanya, dan muaranya adalah tentunya kepada kedaulatan bangsa negara ini di laut. Demikian.
Silakan dan KRI. Baik, terima kasih dari kami. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan yang diberikan kepada KRI Karotang, Bu, ditunjuk saya langsung untuk membantu tugas BI. Kami merasa sangat terhormat sekali dan bangga. Insya Allah kami akan melaksanakan tugas dan proses tanggung jawab dan amanah, baik nanti berangkat, kemudian mengantar rekan-rekan dari BI ke pulau-pulau. Sekaligus kami akan memastikan kembali dengan selamat dan bahagia tadi, Ibu. Demikian. Happy kata Happy. gitu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan terima kasih juga untuk Dan Lantamal dan juga Dan KRI untuk informasi berharganya. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus gunakan rupiah di setiap transaksi apapun dimanapun kalian berada, karena itu adalah bukti cinta kita terhadap rupiah. KRB 2024, Cinta, bangga, paham rupiah. Jaya Jaya Seva, Jaya Mai.